The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Karya buku Morgan Housel. Bab 15. Tidak ada yang gratis. Segalanya punya harga, tapi tak semua harga tampil di label. Segalanya punya harga, dan kunci untuk bayar hal terkait uang adalah hanya mencari tahu harganya serta bersedia membayarnya. Masalahnya adalah bahwa harga itu mencakup banyak hal yang tak jelas sampai Anda mengalaminya sendiri. Ketika tagihan datang, General Electric GE adalah perusahaan terbesar di dunia pada 2004, bernilai sepertiga triliun dolar. GE selalu nomor 1 atau 2 terbesar pada tiap tahun dalam dasawarsa sebelumnya. Contoh perusahaan ningrat jawara kapitalisme. Kemudian segalanya hancur luluh. Krisis keuangan 2008 mengacau divisi keuangan GE yang memasok separuh lebih laba perusahaan. Divisi itu akhirnya dijual dengan harga murah. Taruhan-taruhan berikutnya di bidang perminyakan dan energi menjadi bencana, menyebabkan pemutihan utang bernilai miliaran. Nilai saham GE jatuh dari 40 dolar pada 2007 ke 7 dolar pada 2018. Yang disalahkan ialah CEO Jeff Immelt yang menjalankan perusahaan itu sejak 2001. Dengan langsung dan keras, dia dikritik karena kepemimpinannya, akuisisinya, pemangkasan dividen, pemecatan pekerjaan, dan tentu saja harga saham yang kejeblos. Memang sudah sepantasnya mereka yang diganjar kekayaan besar pada masa jaya juga bertanggung jawab pada masa paceklik. Immelt mengundurkan diri pada 2017. Namun Immelt mengatakan sesuatu yang penuh wawasan ketika pergi. Menanggapi para pengkritik yang berkata, tindakannya keliru dan yang seharusnya dilakukan itu sudah jelas. Immelt berkata kepada penggantinya, tiap pekerjaan itu kelihatan gampang bila bukan kamu yang melakukannya. Tiap pekerjaan itu kelihatan gampang bila bukan kamu yang melakukannya. Karena tantangan yang dihadapi orang di arena sering tak bisa dilihat penonton. Menangani tuntutan perusahaan yang kegemukan, investor jangka pendek, regulator, serikat pekerja, dan kubu birokrasi yang saling bertentangan bukan hanya sukar. Bahkan mengenali besarnya masalah pun sukar sampai kita sendiri yang menghadapinya. Pengganti Immelt yang bertahan 14 bulan merasakannya sendiri. Sebagian besar hal lebih sukar dalam praktik daripada teori. Kadang itu karena kita terlalu percaya diri. Lebih sering itu karena kita tak ahli dalam mengidentifikasi harga keberhasilan, sehingga kita tak bisa membayarnya. S&P 500 naik 119 kali lipat dalam periode 50 tahun yang berakhir pada 2018. Anda tinggal duduk manis menunggu dan membiarkan uang Anda berkembang. Namun tentu saja, investasi sukses tampak mudah jika bukan Anda yang melakukannya. Pertahankan saham untuk jangka panjang. Demikian nasihatnya. Itu nasihat bagus. Namun apa Anda tahu betapa sukarnya mempertahankan wawasan jangka panjang bila saham ambruk? Seperti segala yang layak dilakukan, investasi sukses ada harganya. Namun harganya bukan dalam dolar dan sen. Harganya adalah kenaikan dan penurunan, rasa takut, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan. Semuanya gampang diabaikan sampai Anda menghadapinya sendiri secara langsung. Ketidakmampuan mengetahui bahwa investasi ada harganya bisa menggoda kita untuk mencoba mendapatkan suatu cara gratis. Seperti mencuri di toko. Ujungnya jarang indah. Anggaplah Anda ingin mobil baru harga 30.000 dolar. Anda punya 3 pilihan. 1. Bayar harga 30.000 dolar untuk mendapatkannya. 2. Cari mobil bekas yang lebih murah. Atau 3. Curi mobil itu. Dalam kasus demikian, 99% orang tahu bahwa pilihan ketiga harus dihindari. Karena konsekuensi mencuri mobil lebih berat daripada keuntungannya.
Namun andaikan Anda ingin mendapat hasil tahunan 11% selama 30 tahun ke depan supaya bisa pensiun dalam damai, apa imbalan seperti itu gratis? Tentu tidak. Dunia tak pernah sebaik itu. Ada harganya yang harus dibayar. Harganya adalah godaan terus-menerus dari pasar yang memberi hasil besar dan segera mengambilnya lagi, termasuk dividen hasil Dow Jones Industrial Average sekitar 11% per tahun dari 1950 ke 2019 yang memang bagus. Namun harga keberhasilan selama periode itu sangat tinggi. Bagian abu-abu di grafik menunjukkan masa ketika hasil itu setidaknya 5% di bawah hasil tertinggi. Seperti sebagian besar produk, makin besar hasilnya, makin tinggi harganya. Saham Netflix naik melebihi 35.000% dari 2002 sampai 2018. Tapi pada 94% hari, nilainya di bawah nilai tertinggi. Monster Beverage naik 319.000% dari 1995 sampai 2018, termasuk salah satu kenaikan tertinggi dalam sejarah. Tapi harganya di bawah harga tertinggi sebelumnya dalam 95% periode itu. Nah, berikut ini bagian pentingnya seperti mobil tadi. Anda punya beberapa pilihan. Anda bisa membayar harga itu, menerima naik turun harga dan goncangan, atau Anda bisa mencari aset dengan ketidakpastian lebih sedikit dan hasil lebih rendah. Seperti mobil bekas, atau Anda bisa mencoba sesuatu yang seperti mencuri mobil, mencoba mendapat hasil sambil menghindari kenaikan dan penurunan. Banyak orang mencoba pilihan ketiga dalam berinvestasi, seperti maling mobil. Walau berniat baik dan mematuhi hukum, mereka membuat trik dan strategi untuk mendapat hasil tanpa membayar harga. Mereka membeli dan menjual. Mereka mencoba menjual sebelum resesi dan membeli sebelum harga naik. Sebagian besar investor dengan sedikit pengalaman pun tahu bahwa naik turun harga itu nyata dan lazim. Maka banyak yang melakukan apa yang tampak seperti tahap logis berikutnya, mencoba menghindarinya. Namun para dewa uang tak menyukai mereka yang mencari imbalan tanpa membayar harga. Beberapa maling mobil akan berhasil kabur. Banyak lagi yang akan ditangkap dan dihukum. Begitu juga dengan investasi. Morningstar pernah meneliti performa reksadana mutual taktis yang strateginya adalah berpindah-pindah antara saham dan reksadana pada waktu yang dianggap tepat, mendapatkan hasil pasar dengan risiko lebih rendah. Mereka menginginkan hasil tanpa membayar harga. Penelitiannya berfokus dari pertengahan 2010 sampai akhir 2011, ketika bursa saham Amerika Serikat menggila karena takut resesi terjadi dan S&P 500 merosot di atas 20%. Itulah jenis lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kerja reksadana taktis. Saatnya mereka bersinar. Berdasarkan hitungan Morningstar, pada periode itu ada 112 reksadana mutual taktis. Hanya 9 yang mendapat hasil lebih baik, disesuaikan dengan risiko daripada reksadana sederhana 60/40 saham obligasi. Tak sampai seperempat reksadana taktis punya kerugian maksimal lebih kecil daripada indeks reksadana yang didiamkan. Morningstar menulis dengan sedikit kekecualian, reksadana taktis mendapat hasil lebih kecil lebih banyak mengalami naik turun atau kena resiko rugi sama besar dengan reksadana yang didiamkan. Investor individual sering terjebak itu juga ketika membuat investasi pribadi. Rata-rata investor reksadana ekuitas mendapat hasil lebih rendah dari investasinya sebesar 0,5% per tahun. Menurut Morningstar, karena membeli dan menjual ketika mereka seharusnya membeli lalu memegang. Ironisnya, ketika mencoba menghindari harga, investor akhirnya membayar 2 kali. Kembali ke GE. Salah satu kelemahannya terjadi sejak era CEO Jack Welch. Welch jadi terkenal karena memastikan pendapatan per kuartal melebihi perkiraan Wall Street. Dia jagonya. Jika para analis Wall Street memperkirakan $0,25 per saham, Jack bakal membuat harga saham GE jadi $0,26. Tak peduli seperti apapun kondisi bisnis atau ekonomi, dia melakukan itu dengan otak-atik angka. Itu menyebabkan itu penyumbat yang cukup baik. Seringkali menarik hasil kuartal
mendatang ke kuartal sekarang agar angka-angka sesuai yang diinginkan. Forbes melaporkan satu di antara lusinan contoh, General Electric, selama 2 tahun berturut-turut menjual lokomotif ke mitra finansial yang tak disebut namanya, bukan pengguna akhir dalam transaksi, sehingga sebagian besar risiko kepemilikannya masih di GE. Well tak pernah menyangkal permainan itu. Dia menulis di bukunya Straight from the Good. Tanggapan para pemimpin bisnis kita terhadap krisis adalah khas GE. Walau sudah tutup buku untuk kuartal tertentu, banyak yang langsung menawarkan untuk menutup kesenjangan omset. Beberapa bilang bisa mencari tambahan 10 juta dolar, 20 juta dolar, bahkan 30 juta dolar dari bisnisnya untuk mengganti yang tak ada. Hasilnya adalah bahwa di bawah kepemimpinan Wells, para pemegang saham tak harus membayar harga. Mereka mendapat konsisten dan prediktabilitas saham yang naik terus harganya tiap tahun tanpa kejutan ketidakpastian. Kemudian tagihan datang sebagaimana mestinya. Para pemegang saham GE menderita rugi besar selama 10 tahun yang sebelumnya ditutup manuver akuntansi. Keuntungan era Wells berubah menjadi kerugian sekarang. Contoh paling anehnya berasal dari dua raksasa KPR dan tumbang, Freddie Mac dan Fannie Mae, yang pada awal 2000-an kepergok melaporkan terlalu kecil omset sampai miliaran dolar dengan niat membagi rata keuntungan ke masa depan untuk memberi ilusi kemulusan dan prediktibilitas kepada investor. Ilusi tak harus membayar harga. Pertanyaannya, mengapa banyak sekali orang yang bersedia membayar harga mobil, rumah, makanan, dan liburan berusaha sangat keras menghindari membayar harga hasil investasi bagus? Jawabannya sederhana. Harga keberhasilan investasi tidak langsung kelihatan. Harganya tak tertera di label. Jadi, ketika ditagih rasanya bukan seperti membayar pembelian sesuatu yang bagus. Rasanya seperti denda karena berbuat sesuatu kesalahan, dan sementara orang biasanya mau-mau saja membayar harga. Denda itu mestinya dihindari. Anda dianggap harus membuat keputusan yang membuat Anda menghindari denda. Denda tilang dan pajak berarti Anda berbuat kesalahan dan layak dihukum. Tanggapan alami siapapun yang melihat kekayaan menurut dan menganggap penurunan itu sebagai denda adalah menghindari denda masa depan. Kedengarannya remeh, tapi berpikir mengenai naik turunnya pasar sebagai biaya bukan denda adalah bagian penting pengembangan jenis pola pikir yang memungkinkan Anda bertahan cukup lama sampai mendapat keuntungan investasi. Hanya sedikit investor yang mampu berkata saya baik-baik saja jika kehilangan 20% uang saya. Apalagi investor baru yang belum pernah mengalami penurunan 20%. Namun jika Anda memandang naik turunnya nilai kekayaan sebagai denda, keadaannya jadi berbeda. Tiket Disneyland berharga 100 dolar, namun Anda mendapat suatu hari luar biasa bersama anak-anak yang takkan Anda lupakan tahun lalu. Lebih dari 18 juta orang menganggap biaya tiketnya layak dibayar. Hanya sedikit yang merasa 100 dolar itu hukuman atau denda. Imbalannya jadi jelas kalau Anda tahu Anda membayar biaya. Sama saja dengan investasi di mana naik turunnya nilai selalu merupakan biaya bukan denda. Keuntungan dari pasar tidak pernah dan tidak akan gratis. Anda dituntut membayar harga untuknya. Seperti untuk semua produk lain, Anda tak dipaksa membayar harga itu. Sebagaimana Anda tak dipaksa pergi ke Disneyland. Anda bisa pergi ke pasar malam setempat dengan harga tiket 10 dolar. Atau di rumah saja, gratis. Boleh jadi Anda tetap menikmatinya, namun Anda biasanya mendapat sesuatu yang Anda bayar. Sama saja dengan pasar. Biayanya naik turun atau ketidakpastian. Harga hasil adalah biaya tiket masuk untuk mendapat hasil yang lebih besar daripada uang kas dan obligasi yang lebih murah. Triknya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa biaya pasar layak dibayar. Itu satu-satunya cara untuk menghadapi naik turunnya nilai dan ketidakpastian. Bukan hanya menanggungnya, melainkan menyadari bahwa itu biaya yang layak dibayar. Tak ada jaminan bahwa itu layak. Kadang hari hujan,
ketika Anda di Disneyland. Namun jika Anda memandang biaya masuk sebagai denda, Anda tak akan pernah menikmati keajaiban. Cari harganya kemudian bayarkanlah.